Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu ini saya akan melanjutkan mengenai materi minggu lalu. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan pada kalian. Jadi hasil minggu lalu itu mengenai tes yang sudah saya buat dan sudah kalian kerjakan itu hasilnya gimana ya? Masih ada beberapa yang di bawah KKM dan bagi saya itu sangat mengecewakan karena di bawah KKM-nya itu cukup rendah, bahkan sangat rendah. Masih ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai 2 dan 3. Sebelumnya kan saya udah bilang bahwa jika ada yang ingin ditanyakan, itu silahkan kalian komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Nah, seharusnya juga kalau misalnya daring di rumah, itu kan kalian itu bisa melihat Google dalam mengerjakan. Saya minta untuk yang berikutnya tolong walaupun kondisi seperti ini belajar yang serius ya. Saya minta tolonglah belajar dengan serius. Karena apa? Karena ini juga untuk kalian sendiri berkaitan dengan ilmu-ilmunya. Jadi bukan sekedar absen. Video yang udah saya bikin itu sebenarnya udah hampir mencakup soal-soal itu semua. Tapi mungkin kalau misal kalian ada yang beberapa yang mungkin malas untuk menonton, sebenarnya bisa juga kalian itu dengan browsing di internet. Tapi memang saya harapkan kalian tonton video itu karena sudah akan lebih mudah di situ. Nah itulah, jadi ada beberapa teman kalian itu yang nilainya masih di bawah KKM, dan itu memang ada beberapa orang yang sangat familiar bagi saya karena di SMP-nya itu juga saya juga mengajar, bahkan orang tuanya juga ada yang sudah saya kenal. Jadi sangat disayangkan ya jika nilai-nilainya itu rendah. Oke, langsung saja untuk minggu ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu. Tolong kali ini ditonton, disimak benar-benar, karena minggu depan itu juga seperti biasa akan ada soal-soal yang saya berikan untuk kalian. Jadi tolong ditonton dan jangan sampai hasilnya itu masih ada yang di bawah KKM, bahkan sangat rendah seperti minggu lalu atau tes formatif yang pertama ini, gitu ya. Tolong disimak dan selamat. Oke, ini dia, saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan lanjutan minggu lalu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, di sini pembagian kekuasaan Republik Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada kekuasaan horizontal, dan yang kedua ada kekuasaan vertikal. Nah, untuk yang horizontal, itu kan kalau misalnya kita umpamakan sebuah garis, itu kan adalah sebuah garis yang sejajar, ya kan? Kalau misalnya vertikal itu garis yang tidak sejajar atau lurus, biasanya kita garis lurusnya tapi yang modelnya kayak dari atas ke bawah gitu. Kalau horizontal ini dari ke kanan ke kiri, jadi sejajar. Nah, kekuasaan horizontal itu dilihat dari kekuasaan yang berdasarkan sesuai dengan fungsinya. Jadi di sini ya kata kuncinya. Jadi kekuasaan horizontal ini kekuasaan yang berdasarkan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau yang vertikal itu kekuasaan yang berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. Nah, makanya tadi dikatakan vertikal karena ada tingkatan-tingkatan dalam pemerintahan. Jadi ada kekuasaan yang berkaitan dengan tingkatan di pemerintahan. Nah, di sini kita bahas yang pertama, kekuasaan horizontal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Nah, di sini ada 6 lembaga
Yang pertama ada kekuasaan konstitutif, yang kedua ada kekuasaan legislatif, yang ketiga ada kekuasaan eksekutif, yang keempat ada kekuasaan yudikatif, kelima kekuasaan eksamanatif, dan yang keenam yaitu kekuasaan moneter. Nah, di sini akan kita ulas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah kekuasaan konstitutif. Kita dapat lihat bersama-sama di sini. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, perlu diingat, kalau yang berkaitan dengan undang-undang dasar, maka dalam mengamandemen atau mengubah itu sama seperti mengamandemen ya. Nah, itu dilakukan atau dijalankan oleh MPR ya, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, sekarang kalau diingat-ingat, itu undang-undang dasar sudah berapa kali diamandemen? Ayo ingat-ingat. Nah, itu adalah pembelajaran pada saat kalian di SMP. Nah, itu sudah 4 kali ya. Jadi 4 kali undang-undang dasar itu diamandemen atau dirubah. Nah, yaitu pada tahun 1999 itu untuk yang pertama, yang kedua itu tahun 2000, yang ketiga 2001, dan yang terakhir di tahun 2002. Oke. Nah, yang berikutnya, next, kekuasaan legislatif. Saya agak bingung membuat materi kalian, bukan bingung membuatnya, menjelaskannya, karena banyak sekali noise yang kalau di rumah ini yang lewat, beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah itu agak di dalam, kalau rumah saya ini kan agak di dalam. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, kalau misalnya undang-undang dasar itu MPR, kalau di bawahnya undang-undang dasar yaitu undang-undang, itu adalah DPR. Nah, coba kita lihat yang di sini perbedaannya. Kalau yang kekuasaan MPR itu disebut sebagai konstitutif. Kalau kekuasaan yang dimiliki oleh DPR itu adalah legislatif. Nah, makanya kemarin itu seandainya undang-undang yang berkaitan dengan kalau misalnya ada ayam masuk ke tempat tetangga itu denda sekian. Nah, itu sebenarnya adalah pekerjaan dari DPR. Nah, nanti yang menyetujui, nah, itu adalah presiden. Jadi DPR atas persetujuan presiden. Nah, di sini kita lihat dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang, DPR melibatkan presiden
selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Eksekutif itu berarti yang akan menjalankan undang-undang tadi, juga melibatkan DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, habis itu pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat daerah. Pokok ini nih tentu akan melibatkan eksekutif. DPD ini Dewan Perwakilan Daerah. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif. Kita pelan-pelan ya. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Nah, ini seperti yang kita tadi bahas, yang menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah. Kekuasaan ini dimiliki oleh presiden. Nah, jadi presiden, karena kita itu kepala pemerintahannya itu ada presiden, jadi dipegang oleh presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 4. Nah, ini pasal-pasal ini harus kalian ingat ya. Walaupun agak sulit dan membingungkan, tapi memang harus kalian ingat-ingat supaya tidak terbalik-balik. Nah, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi yang memegang pemerintahan itu adalah presiden. Nah, presiden itu termasuk ke dalam eksekutif. Nah, presiden dibantu oleh satu wakil presiden dan juga dibantu oleh menteri-menteri. Nah, yang berikutnya ada yang keempat, kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif seperti yang kemarin berarti fungsinya itu kan kayak saya sebutkan, yaitu lay. Nah, itu kekuasaan kehakiman yang bertugas penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan fungsi untuk mengawasi. Nah, kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Nah, ini harus kalian tahu bahwa perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu apa. Seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu meradili perkara-perkara yang berkaitan dengan peraturan-peraturan seperti undang-undang, lalu sengketa-sengketa seperti sengketa pilpres, dan juga berkaitan dengan partai politik jika ada partai politik yang melanggar. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau dibubarkan, nah ini fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi ingat ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan partai politik juga ini termasuk konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Agung ini berkaitan dengan sistem hukum peradilan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu ke Mahkamah Agung. Oke. Nah, di sini kalau dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi itu namanya banding. Kalau dari pengadilan tinggi ke Mahkamah Agung itu namanya kasasi. Kalau dari Mahkamah Agung ke presiden, nah, memberikan sebuah rujukan pengampunan, pengurangan hukuman, itu namanya gerasi. Jadi diingat-ingat ya. Nah, lanjut. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Nah, nih ya, kehakiman Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer. Nah, lingkungan peradilan tata usaha termasuk dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini jadi agak berbeda antara tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Jadi jangan sampai terbalik kalau seandainya Mahkamah Agung berkaitan dengan peradilan-peradilan hukum di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama segala macam. Nah, ini di sini kalau Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan undang-undang, sengketa-sengketa pilpres dan juga partai politik. Nah, ini harus kalian bedakan. Nah, yang berikutnya, yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Kita lihat bersama-sama.
ini memang agak kurang familiar, terutama kalian pada saat di SMP juga mungkin agak jarang mendengarnya. Kita sama-sama baca. Kekuasaan eksaminatif disebut juga inspektif, adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, jadi berkaitan dengan pengawasan pemeriksaan keuangan negara, ya, keuangan berarti. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh badan pemeriksa. Oke, seperti ini saya ulangi. Kekuasaan ini dijalankan oleh badan pemeriksa keuangan. Nah, biasanya kita sebut dengan BPK. Jadi BPK ini sebenarnya memeriksa keuangan. Fungsinya itu seperti KPK mengawasi, tapi dia lebih kepada berkaitan dengan di sini dana yang berupa uang. Jadi itu BPK. Berikutnya, dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan juga mandiri. Jadi ya, kalau berkaitan dengan pengawasan itu ya memang cenderung harus bebas lah ya, bebas dan juga mandiri. Bebas itu artinya tidak ada intervensi ataupun pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Jadi kalau misalnya kayak KPK dan BPK ini ada tekanan dari pihak lain, ini bahaya. Kenapa? Karena berarti ada yang ditakuti, sehingga kalau seandainya nanti mau memeriksa ada yang ditakuti tidak maksimal, bahkan ada yang cenderung bisa tutupi. Makanya ini independen dan juga bebas. Yang keenam, kekuasaan moneter. Nah, kekuasaan moneter atau moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, di sini jadi kekuasaan moneter ini berkaitan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, berkaitan nilai tukar sih biasanya, nilai tukar antara mata uang negara, Indonesia, misal rupiah, nah itu dengan mata uang lain. Nah, kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral atau bank yang sudah diakui sebagai bank negara. Nah, Bank Indonesia ini juga fungsinya ya untuk membuat, atau bahasa kita itu mencetak rupiah. Nah, Pak, biasa ada yang bertanya gini, Pak, yang membuat rupiah itu kan negara Indonesia. Nah, yang membuat rupiah itu kan Bank Indonesia. Kenapa tidak nyetak uang banyak-banyak, ya kan? Rupiah banyak-banyak untuk membayar hutang negara Indonesia supaya lunas. Nah, jadi dalam melaksanakan percetakan itu tidak sembarangan, ada sebuah aturan-aturan yang memang harus ditaati oleh Bank Indonesia dan juga Bank Dunia. Nah, supaya apa? Supaya untuk mencegah terjadinya inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan, biasanya berkaitan dengan kenaikan harga barang yang melonjak terlalu tinggi. Kan sama juga kalau misalnya rupiahnya banyak, ujung-ujungnya juga harga barang akan meningkat juga harganya, kan jadi mahal juga, jadi sama aja. Nah, dan ini memang sudah disepakati oleh dunia tentang masalah percetakan mata uang. Nah, di sini dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral, ya, yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Memang ini semuanya sudah ada aturannya, terutama di dalam undang-undang. Saya rasa cukup sampai di situ dulu. Kita lanjut ke materi minggu depan ini ya, pembagian kekuasaan di vertikal. Jadi minggu ini cukup ke horizontal dulu.
Oke, itulah materi minggu ini. Tolong nanti kalian pahami, dan pesan saya masih sama, jika ada yang tidak paham silahkan kalian untuk komentar di kolom komentar yang sudah disediakan di aplikasi Edmodo itu. Dan juga untuk absen, ini saya tekankan lagi untuk absen, kan di postingan itu sebenarnya saya sudah mengingatkan bahwa absen itu cukup kalian klik jempol ya, cukup kalian klik jempol, tidak perlu kalian itu untuk menulis nama, kelas, segala macam, cukup klik jempol aja, nanti saya yang akan merekapnya, paham ya? Klik jempol di postingan di Edmodo yang saya bikin itu. Oke, saya akhiri, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.